Perkenalkan, nama saya Joshua Naradot Lumantobing dengan akronim 080. Yang pertama yaitu bagian latar belakang. Jadi perubahan iklim global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut atau SPL yang berdampak pada dinamika laut dan ekosistem. Selat Makassar sebagai jalur utama arus lintas Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan iklim regional dan global. Oleh karena itu, pemetaan perubahan SPL tahun 2005 dan 2015 penting dilakukan sebagai dasar pemahaman pemanasan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola distribusi spasial perubahan suhu permukaan laut atau SPL di perairan wilayah Selat Makassar tahun 2005 dan 2015. Yang kedua, bagaimana interpretasi perubahan SPL tersebut dalam konteks fenomena perubahan iklim dan potensi dampaknya terhadap ekosistem laut. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, menganalisis pola distribusi spasial perubahan suhu permukaan laut di perairan wilayah Selat Makassar pada tahun 2005 dan 2015. Tujuan yang kedua, menginterpretasikan perubahan suhu permukaan laut yang terjadi dalam kaitannya dengan fenomena perubahan iklim serta potensi dampaknya terhadap ekosistem laut. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pemahaman ilmiah mengenai dinamika perubahan suhu permukaan laut di perairan wilayah Selat Makassar. Manfaat yang kedua, menjadi sumber informasi pendukung dalam kajian dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut regional. Dan manfaat yang ketiga, memberikan dasar ilmiah bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perencanaan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah Selat Makassar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidesa Emantwina Andini Putri dengan akhiran NIM 038. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu. Nah, di mana Selat Makassar merupakan perairan strategis yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta berfungsi sebagai jalur utama arus lintas Indonesia atau ITF yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah ini juga memiliki variasi batrimetri dari perairan dangkal hingga laut dalam yang mempengaruhi struktur massa air, pola arus, dan dinamika oseanografi. Analisis ini dilakukan pada tahun 2005 dan 2015 untuk mengkaji variabilitas jangka menengah yang dipengaruhi sistem monsoon, upwelling musiman, dan dinamika iklim regional global. Adapun lokasinya itu di Selat Makassar antara Kalimantan dan Sulawesi. Dinamika oseanografinya itu dipengaruhi monsoon dan upwelling musiman. Waktu kajian itu diambil pada tahun 2005, baseline, dan 2015 itu pembanding. Nah, signifikasinya itu respons terhadap dinamika iklim regional dan global. Perkenalkan, saya Stefani Putri Aprilia dengan NIM 23135110888. Saya akan menjelaskan mengenai data dan sumber data dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suhu permukaan laut atau sea surface temperature yang diperoleh dari sensor MODIS. Data SPL ini diunduh melalui Google Earth Engine Code Editor. Dengan tahapan pencarian dataset MODIS, penulisan kode untuk pemanggilan data, serta proses ekspor data ke Google Drive. Data yang diambil merupakan data bulanan pada tahun 2005 dan 2015 dengan resolusi spasial 4 km dan resolusi temporal bulanan. Data yang dihasilkan berupa data spasial dalam format raster yang selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menggambarkan variasi SPL pada wilayah tersebut. Sumber data SPL berasal dari NASA Earth Data melalui platform Google Earth Engine yang menyediakan data oceanografi global dengan cakupan luas dan konsistensi jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Dewa Yustri Pranya Iswari dengan akhiran NIM 03. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pra pengolahan data. Di mana pra pengolahan data itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada clamping wilayah study. Clamping wilayah study ini dilakukan untuk membatasi data suhu permukaan laut atau SPL agar hanya mencakup wilayah perairan Makassar dan sekitarnya. Proses ini biasanya dilakukan dengan memotong citra SPL menggunakan batas wilayah penelitian sehingga data di luar area studi tidak ikut dianalisis. Yang kedua ada masking daratan.
Masking daratan ini merupakan tahapan untuk menghilangkan area daratan pada citra SPL dengan cara menutup nilai piksel darat sehingga hanya wilayah perairan yang dianalisis. Tahapan ini juga penting karena suhu permukaan laut hanya berlaku untuk wilayah laut, sedangkan daratan memiliki karakteristik suhu yang berbeda. Yang ketiga ada sistem koordinat atau WGS 84. Sistem ini digunakan sebagai sistem referensi geografis dalam seluruh proses data spasial. Penggunaan WGS 84 ini bertujuan untuk menyeragamkan posisi geografis seluruh data SPL sehingga dapat dilakukan proses overlay. Selanjutnya ada standarisasi data suhu permukaan laut atau SPL. Standarisasi data SPL dilakukan dengan menyamakan suatu suhu dalam derajat Celcius serta menyesuaikan rentang nilai SPL dari setiap tahun pengamatan. Proses ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan SPL antar tahun, mengurangi perbedaan nilai akibat variasi untuk perekam citra satelit, serta mendukung analisis perubahan SPL tahun di perairan Makassar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zarinani Sapadolang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana menemukan distribusi spasial atau rata-rata tahunan dari suhu permukaan laut pada tahun 2005 dan 2015 di Selat Makassar. Jadi pertama-tama data raster bulanan SPL dari tahun 2005 dan 2015 diimpor ke dalam aplikasi QGIS. Setelah itu dibuka raster calculator, lalu diinput satu persatu data dari bulan Januari hingga Desember, lalu dibagi dengan 12 untuk menemukan rata-rata ini. Setelah itu dilakukan validasi data, di mana kita memastikan apakah data suhu dalam raster ini derajat Celcius. Kemudian modifikasi dari penampilan warna yang diubah menjadi pseudo color agar distribusi warna oceanografis dalam peta. Baik, selanjutnya saya Ibu Tuswardi Payana dengan NIM 23135111070. Di sini saya mendapat bagian untuk membuat hasil peta SPL tahun 2005 dan 2015. Pembuatan peta suhu permukaan laut yang dimulai dengan penentuan wilayah di studi di Selat Makassar dengan batas koordinat tertentu agar pemetaan lebih jelas dan sesuai dengan data. Data SPL yang digunakan berasal dari satelit MODIS level 3 SSD atau Sea Surface Temperature dengan resolusi spasial sekitar 4 km dan dari tahun 2005 dan juga 2015. Data ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi suhu permukaan laut dengan skala regional dengan menambahkan warna seperti di slide di samping, yaitu perbedaan warnanya. Selanjutnya yaitu data SPL yang telah dikumpulkan melalui masuk ke dalam pengolahan yang meliputi pemotongan data sesuai dengan wilayah kajian atau masking data daratan untuk memisahkan area laut dan daratan dengan data spasial yang sama. Data SPL bulanan kemudian dirata-ratakan menjadi SPL tahunan agar nilai suhu yang ditampilkan lebih representatif, dan hasil akhir dari proses ini adalah data peta SPL seperti yang pada gambar di samping, yaitu peta data SPL. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Wesan Semekisna dengan NIM 233111046. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari proses pemetaan perubahan suhu permukaan laut di Selat Makassar pada tahun 2005 sampai pada tahun 2005 dan 2015. Jadi langkah pertama yang kami lakukan itu penentuan wilayah studi. Jadi kami mengambil lokasi di wilayah Selat Makassar dengan penetapan batas koordinat yang jelas sebagai area analisis, sehingga kajian SPL dapat terfokus pada wilayah perairan tersebut. Terus langkah yang kedua itu ada pengambilan data SPL, di mana data yang digunakan berupa suhu permukaan laut yang diperoleh dari satelit MODIS level 3 Sea Surface Temperature atau SST dengan resolusi spasial sekitar 4 km untuk periode tahun 2005 dan 2015. Jadi dapat dilihat pada slide samping bahwa kami sudah mengumpulkan data SPL untuk periode tahun 2005 dan 2015. Selanjutnya itu ada pra pengolahan data. Jadi di sini data SPL kemudian dilakukan pra pengolahan meliputi pemotongan data sesuai dengan wilayah studi, masking daratan,
serta penyeragaman sistem koordinat ke WGS 84 agar seluruh data memiliki referensi spasial yang sama. Selanjutnya itu ada pengolahan SPL tahunan, di mana data SPL bulanan diolah menjadi SPL tahunan dengan metode rata-rata untuk masing-masing tahun pengamatan, sehingga diperoleh nilai representatif kondisi suhu laut tahunan di Selat Makassar pada tahun tersebut. Selanjutnya itu ada analisis perubahan SPL, di mana analisis perubahan SPL dilakukan dengan membandingkan SPL tahun 2005 dan 2015 untuk mengidentifikasi adanya pola peningkatan atau penurunan suhu permukaan air laut di wilayah tersebut. Selanjutnya itu ada klasifikasi dan visualisasi. Di sini nilai SPL kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas suhu dan divisualisasikan menggunakan beberapa gradasi warna, sehingga perbedaan suhu antara wilayah dapat terlihat secara jelas. Selanjutnya itu ada yang langkah terakhir itu ada penyusunan layout peta, di mana hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk peta dengan elemen kartografi lengkap meliputi judul, legenda, skala, dan arah utara, juga koordinat serta sumber data yang kami peroleh. Mungkin penjelasan singkat mengenai proses dari pembuatan peta SPL Selat Makassar 2005 sampai 2015. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Rafid Ardia Sasanti dengan NIM 231351103. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi perubahan SPL di Teluk Makassar. Pada tahun 2005, SPL berkisar 28,71 hingga 33,57 derajat Celcius. Didominasi dengan suhu menengah tinggi. Suhu lebih rendah muncul di wilayah pesisir dan bagian utara, yang dipengaruhi oleh dinamika lokal seperti pencampuran massa air dan upwelling lemah, serta aliran arus lintas Indonesia. Dan pada tahun 2015, SPL meningkat menjadi 28,33 hingga 33,74 derajat Celcius, dengan sebaran suhu tertinggi yang lebih luas dan lebih homogen, terutama pada bagian tengah dan selatan Selat Makassar. Perubahan 2005 hingga 2015, sebagian besar wilayah Selat Makassar mengalami kenaikan SPL, menegaskan adanya tren pemanasan laut selama 1 dekade. Lalu, adapun keterkaitan dengan fenomena iklim. Suhu permukaan laut di perairan Indonesia menunjukkan tren pemanasan signifikan sebesar 0,9 derajat Celcius per dekade, lebih tinggi dibandingkan tren global, termasuk di wilayah selatan Selat Makassar. Selanjutnya, variabilisasi SPL dipengaruhi oleh fenomena iklim global seperti ENSO dan IOD. Selanjutnya, monsun Asia Australia turut mengontrol distribusi SPL melalui perubahan pola angin dan transportasi massa air. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan SPL di Selat Makassar ialah suhu permukaan laut di Selat Makassar menunjukkan peningkatan yang jelas di tahun 2005 hingga 2015 yang mencerminkan adanya tren pemanasan permukaan laut serta regional. Peningkatan ini ditandai oleh meluasnya sebaran suhu hangat, terutama di bagian tengah dan selatan perairan, serta dipengaruhi oleh sirkulasi laut seperti arus lintas Indonesia dan faktor lokal berupa kedalaman perairan serta topografi dasar laut. Terima kasih.